Mini 4WD. Waduh, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Timbara, Mas Bimo, Pak Hendra. Silakan. Siap. Waduh, ini saya baru tahu ada kejuaraan Mini 4WD dan sudah masuk eksebisi PON. Bim, gimana rasanya kemarin bisa menggelar Mini 4WD di PON? Kayak mimpi sih, karena ya itu nggak kita rencanain di awal lah. Semenjak masuknya Mini 4WD ke IMI ini, ya kita cuma pengen mayungin komunitas ini supaya lebih besar. Ternyata bisa kita masukin ke eksibisi ya udah kita gas lah. Harapannya nanti akan dilombakan di PON ya? Yes, 2028. 2028. Tapi kan setahu saya nih, Bimo ini anak rally. Anak rally banget pokoknya. Iya. Kok bisa terjun ke dunia Mini 4WD ini gimana ceritanya? Ya COVID lah. Iya. Gara-gara COVID lah, nggak balapan lagi kita bos. Oke. Jadi ya udah kita cari mainan lain untuk biar nggak stres lah, di rumah doang kan stres. Tapi sensasinya sama? Mirip lah, adrenalinnya ada lah. Itu yang kita Adrenalinnya cari. mirip. Yes. Wah itu dia ya, dari mobil yang besar ke mobil yang mini. Mini 4WD. Apa yang Bimo rasakan ketika memainkan Mini 4WD ini sebenarnya? Ya menggantikan adrenalin kita di balap. Ya terus ada ya teamwork juga ya, kita satu tim bersepuluh. Iya. Ya kita harus bisa kompak satu sama lain. Jadi teamworknya juga ada, adrenalinnya ada. Lengkap lah. Jadi udah terdaftar di IMI? Sudah. Wah, jadi sudah setara dengan balapan rally? Sudah. Oke, ini saya baru tahu loh ya. Nonton juga baru tahu kan? Karena pasti generasi milenial pernah lah nyobain Tamiya yang kita kenal dulu kan, Tamiya. Mini 4WD. Nah, Pak Hendra, mungkin kan Pak Hendra juga katanya dari tahun 98 sudah main Mini 4WD. Benar. Dulu Mini 4WD pertama yang dimiliki oleh Pak Hendra tuh apa tipenya? Saya dulu punya Avante ya. Avante, terus kemudian ada Das Yongguro, benar. Das Yongguro satu. Iya. Nah, dari situ baru tuh kecanduan ya. Kecanduan di 2008 itu ada komunitas yang bikin perlombaan begini, saya ngikutin. Jadi dari mulai situ. Oke. Sekarang Mas Umbara melihat bagaimana antusiasme peserta kompetisi Mini 4WD ini? Kalau misalnya pesertanya itu kan balik lagi ke komunitas ya sebenarnya. Kita tuh berangkat dari komunitas, makanya IMI itu memayungi komunitas supaya hobinya menjadi lebih next level. Nah itu sih. Jadi kayak dulu kan kita taunya kalau misalnya menang kejuaraan atau apa ya, taunya hanya di komunitas Tamiyanya aja gitu. Iya. Kalau sekarang tuh kita lebih dikenal lah sama nasional. Gitu. Tapi komunitasnya itu solid ya? Solid. Kalau Alhamdulillah se-Indonesia sih kita kompak. Iya. Pernah ada berapa? 450 Ya, peserta? kemarin tahun lalu NY Race itu dihadiri oleh 450 racer dari seluruh Indonesia. 450 ya? Dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke lengkap. Eksebisi PON kemarin juga diikuti dari 23 provinsi. 23 provinsi. Iya, cukup kompetitif lah. Betul. Nah, kalau tadi kan Bimo dari rally yang tentunya ongkosnya juga gede tuh rally kan. Sekarang ke Mini 4WD sesuai namanya pasti ongkosnya lebih mini lagi. Iya. Jauh. Jauh ya. Jauh. Tapi mobil lo nih berapa nih? Habis berapa nih untuk modifikasi dan sebagainya? Ya Regulasinya murah lah. Damper kelas. Murah lah. Murahnya Bimo tuh seberapa tuh? Istri lagi nonton soalnya. Murah lah pokoknya. Murah, Jauh lah ya. dibanding rally lah. Iya. Jauhnya seberapa? Jadi murah bener, Pak Hendra? Murah. Istri kita nonton semua nih. Iya. Karena ini berangkat dari hobi ya. Hobi ya. Kalau buat hobi mah berapa aja dibayar lah ya. Iya. Ya dari rally yang kita tahu eventnya aja bisa ngabisin miliaran. Iya. Kalau eventnya nih, bukan mobilnya nih ya. Iya, Satu event tuh ngabisin dana berapa tuh biasanya? Ya kalau di event yang saya bikin ya, karena lisensi pro motor nasional kan saya yang ngejalanin sekarang untuk Mini 4WD.
pakai klub saya itu di ya around 200 juta lah. Satu event? Udah termasuk prize pool ya, udah termasuk hadiah lah. Oke. Emang Hadiah tertinggi dalam satu event? Ya kalau yang pernah saya bikin di angka 100 juta. 100 juta? Ya. Prize pool. Prize pool. Prize Total poolnya. hadiah ya jadi ya. Oke. Juara 1 sampai 9, fastest dan lain-lain. Ada beberapa banyak kategori hadiah pemenang. Iya, ya, termasuk tinggi ya. Hadiah 100 juta itu. Ya rally nggak ada apa-apanya lah. Masa? Serius. Nggak sebanding lah. Kalau ini ya teman-teman satu tim bisa bawa pulang. Ya lumayan lah uang jajan lah. Iya. Uang jajan. Uang jajan di? Ya. Kalau beli cilok ya kebelilah ya. Yang penting jangan di Iya. Nah itu Bim, karena kan ya dulu kan saya juga pernah main apa namanya Mini 4WD, pernah nyobain lah, yang namanya juga amatiran. Tapi sekarang ini apa yang membedakan satu mobil dengan mobil yang lainnya nih, kecepatannya? Dari mana kita bisa membedakan kita membuat mobil yang paling cepat gitu untuk Dari sebuah regulasi dulu kali ya. Ya kalau regulasinya kan sama, rata. Kita kan IMI regulator, jadi kita membuat regulasi yang sama. Semua mobil ini tuh sama sebenarnya. Cuman gimana orang nyeting mobilnya, rollernya mungkin dibikin, bahasa kita loncer ya. Loncer jadi diputer tuh nggak berhenti tuh. Mungkin 2 hari lah tuh roller muter terus tuh nggak berhenti. Jadi ini kan diputer nih nggak berhenti nih dia. Aduh. Nah ini loncer nih, jadi belok makin kenceng. Itu salah satu faktor. Lalu mesinnya juga. Sekarang kan nggak boleh kilikan, harus mesin apa asli pabrikan lah. Cuman orang prosesnya beda-beda tuh. Ada yang dikasih voltase berapa, inrayen lah. Bahasa kita break in namanya. Break in. Di break in itu mesin, ya baterai juga pengaruh karena kan bensinnya dia. Baterai juga kita ngolah ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu kita olah tuh baterai di rumah di workshop kita lah. Gitu. Pak Hendra, kalau sekali kompetisi gitu ya, itu kan tadi pesertanya bisa mencapai berapa? Di atas 150. Di atas 150. Nah itu bagaimana tuh manajemennya? Ya manajemennya kita bikin regulasi sebenarnya. Di mana-mana regulasinya kita bikin. Gameplaynya gimana? Gameplaynya gimana supaya pertandingan itu jadi fair. Jadi fair. Jadi kita punya stewardnya di situ, kita punya scrutnya di situ, ada racing directornya juga. Jadi kita memang kelola satu event itu sudah lengkap dan mereka berlisensi semua. Dari IMI. Dari Ikatan Motor Indonesia. Sama lah kayak rally ada steward semua. Ya ini kita perlakukan sama. Oke. Jadi kalau kita bicara soal kedepannya, impian besarnya itu seperti apa, Bim, terhadap olahraga Mini 4WD ini? Ya makin, ya kalau impian besar kami dari IMI, kita pengennya se-Indonesia regulasinya satu dari IMI. Sekarang masih ada beberapa lah di daerah-daerah yang memang udah duluan sebelum kita. Ya kita hargain juga, kita nggak akan mengganggu mereka juga gitu. Cuman ya kita berusaha merangkul mereka, komunitas ini ayo kita bareng aja di IMI jalan. Karena ada jenjangnya. Begitu nanti masuk PON kan enak, main Mini 4WD, main hobi tapi digaji. Digaji sama KONI. Hobi tapi digaji. Iya, itu dah. Kayak e-sport lah, eksibisi dulu di Papua, lalu kemarin di Sumut udah jadi cabur. Nah kita pengennya kayak begitu. Lagi progres nih ya? Progres. Ya bisa doain aja. tampil menjadi cabur di PON selanjutnya begitu ya? Betul. Mas Umbara, apakah memang settingan mobil yang termahal lah, ibaratnya budgetnya paling gede itu bisa dibilang ini mobil yang paling cepat, high end gitu. High end di sebuah track, atau mobil yang sebenarnya yang disetting seadanya aja bisa justru lebih cepat lagi bisa menang? Ya sebenarnya tuh kalau settingan mobil tuh balik ini ya. Kalau misalnya kayak orang Indonesia tuh kita punya rumus. Nah kadang rumusnya kalau di Tamiya tuh kan nggak banyak juga yang bisa dioprek karena sebenarnya tuh kita bisa masang di mana aja karena kan dia tuh bikin lubang yang banyak lah untuk bisa pasang option partnya di sini, di mana gitu. Cuman kadang-kadang gitu, ketika sudah meta ya kita ikutin aja yang meta gitu. Jadi tinggal kita lebih ini aja, maksudnya siapin mesinnya lebih bagus, strateginya, dibandingin settingan mobilnya ya. Karena settingan mobil udah ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya itu udah pasti. Jadi kurang lebih nih, tim A
itu semua tim hampir kurang lebih sama semua settingan mobilnya. Jadi gimana kita tinggal main ini aja. Oke, jadi sebelum berkompetisi harus tahu tracknya seperti apa. Itu salah satu strategi juga. Begitu Bim ya, harus paham tracknya seperti apa. Karena 1 tahun itu ada berapa kompetisi itu? Alhamdulillahnya Wah, kita banyak capai rekornya di tahun 2025 ini total 18 putaran kejurnas. Putaran 18. kejurnas. Untuk 3 kelas yang berbeda. Oh, 3 kelas yang berbeda. Betul, jadi ada 3 juara nasional nanti. Apa yang membedakan kelas-kelas tersebut? Yang mobil ini kita sebutnya dumper class nih namanya, Indonesia dumper class. Dia sasisnya masih original, belum dipotong-potong. Bedainnya mesinnya. Ini Tun Motor Series sama Das Motor Series. Kan dulu ada Hyper Das, Plasma Das lah, whatever it is. Yang Das belakangnya, nah itu yang bedain. Gitu salah satunya. Kalau satu lagi yang open class, aduh mobilnya di sana. Oke. Gak apa-apa. Ya itu open class yang itu sasisnya mau dipotong, mau diganjel sana, ganjel sini Ada boleh. suspensinya. Ada suspensinya, semuanya bisa main. Nah itu yang ada kelas tersendiri. Oke. Gitu. Indonesia Open Class. Indonesia namanya. Open Class. IOC dan IDC. Oke, satu mobil itu bisa mencapai kecepatan maksimal berapa kilometer? Kalau yang dumper class tuh kira-kira 35 sampai 40 ya, lah. 35 sampai 40. Oh, kenceng banget tuh ya. Kenceng. Lumayan Kalau yang kenceng sih, Indonesia ya. Open Buat yang Class, basic. kalau yang ini yang Open Class bisa sampai 40 sampai 46 lah. 40 sampai 46 betul. Oke, 40 Sakit sampai sih nangkepnya. Iya, Ada sakit, kadang-kadang kalau balapan gitu baut nancep dikit gitu. Lagi nangkep mobil ya. Gitu. baut nancep dikit. Tapi di Ikatan Motor Indonesia kita ada namanya safety. Ada namanya safety. Jadi kita selalu berusaha untuk menyarankan agar racer itu memakai sepatu. Nah itu fungsinya ya supaya kalau kecelakaan tidak kena kaki atau gimana. Kayak tadi kan mobilnya mental nih keluar dari track gitu. Kan ini ada baut semuanya, kalau itu ke kaki orang kan bisa nancep. Nah, kenceng lagi. Ya, kalau dulu kita pernah lihat pemain-pemain itu pada pakai sendal. Nah, kalau sekarang mungkin ini bisa dilihat rata-rata pakai sepatu. Kita utamakan Wajib ya. Kita wajibkan. Wajibkan. Wajib. Iya. Karena safety itu penting ya. Safety first. Safety first. Safety. Kalau udah pusing banget biasa pembalap pakai helm. Pulang. Biar nggak serius-serius banget. Malu itu nah. Malu itu. Malu tuh. Udah pulang nggak finish. Salah settingan nih mobil gua nih. Mobil bisa mental keluar track ya? Bisa Kalau saking kencengnya ya. Iya, bisa. Artinya juga benar-benar harus paham tracknya seperti apa, panjangnya berapa. Nah, kan selama ini kalau kita bicara Mini 4WD identik dengan satu brand. Iya. Nah, kalau dari IMI sendiri bagaimana? Apakah membuka untuk semua brand, kan dari China juga banyak. Ya. Ini bagaimana, Bim? Ya jujur kita buka buat semua. Karena yang dari brand utama itu pun ke Indonesia, ke kita ya, ke regulator tidak ada support apa-apa gitu. Jadi kenapa kita harus mempertahankan di situ? Oke. Itu jadi ya udah kita open aja lah. Toh teman-teman jadi bisa lebih efisien. Lebih support UMKM ya. Support UMKM, betul. Dan teman-teman yang mungkin kemampuannya nggak sampai situ jadi mampu lah main. Lebih bisa berkompetisi dengan adil lah. Oke. Gitu, Saya dengar ada pembinaannya juga, Pak Hendra. Ya, jadi pembinaan ini baru dapat kabar baru. Jadi untuk kemarin hasil eksibisi PON kemarin, jadi ada KONI Kabupaten bekerja sama dengan IMI Kabupaten juga, itu bikin dana pembinaan atlet. Jadi atlet binaan dari KONI. Ya targetnya setiap provinsi itu kan sebenarnya dapat medali. Iya, iya. Jadi mereka ditargetkan untuk dapat medali. Makanya ada namanya atlet binaan. Atlet itu di Tangsel ya. Di ada Kabupaten Tangsel ya? Kabupaten Tangsel ya, Banten. Karena kemarin waktu eksibisi Banten dapat 2 medali. Kalau nggak salah perunggu sama perak ya. Perak. Perunggu sama perak. Jadi mungkin mereka melihat itu dan mereka ambil kesempatan ini untuk melakukan pembinaan. Karena mereka mungkin melihat potensi 2028 akan jalan nih PON. Gitu. Karena jujur kita perjuanginnya satu sih, ngejalanin ini. Paket murah meriah. Iya, iya. Jadi Buat bikin ini. kalau di SK-nya saya sudah lihat SK-nya, jadi ada 18 atlet binaan dari KONI Tangsel, 8 atletnya itu Mini 4WD. Ya. Oke. Jadi 10 atletnya itu dari sepeda motor. Karena kan di PON itu ada cabang olahraga bermotor dari Ikatan Motor Indonesia. Untuk membangun jiwa kompetitif juga. Ya, ya kan pastinya ya memang ini hobi ya.
Tapi tentunya kalau ini semakin meningkatkan jiwa kompetitif kan, wah namanya hobi bisa habis-habisan. Enggak juga lah, enggak juga. Masa? Nah, kalau buat atlet pemula, apa yang harus dipersiapkan ya? Mungkin dari Bimo. Atlet pemula sih yang disiapkan uangnya pasti. Iya. Nggak punya duit nggak bisa main. Iya. Itu nomor 1 itu. Yang kedua mungkin jangan malu-malu bertanya ya. Oke. Maksudnya nanya-nanya lah, kita kan banyak beberapa toko-toko yang ada di Jakarta, Jabodetabek lah. Banyak nih toko-toko di Tangsel ada, nih Bay juga punya toko namanya Bosku Garage di Blok M Square. Ada lagi toko di Tangsel, toko besar lah tuh namanya Jordan Toys. Ya mungkin bisa ke sana mampir nanya-nanya lah. Nanya main jaga toko atau mungkin yang lagi main nanya, karena punya duit banyak tapi nggak kenal teman-teman, Bener. nggak arahnya nggak jelas pasti gitu. Harus nongkrong dulu bareng. Iya nongkrong, maksudnya main bareng ntar diarahin, oh begini aja bro nyeting mobilnya, oke, oh jadi tahu settingan mobilnya, jadi tahu SOP-nya harus nyiapin apa aja segala macam. Iya. Karena punya duit doang nggak jaminan di sini bisa menang. Oh gitu. Yes. Iya. Nggak jaminan. Bukan jaminan, tapi harus pengalaman ya. Iya, jam terbang lah. Jam terbang. Dan mobilnya kan nggak ada supir, jadi jalan sendiri tuh. Nah itu yang kita nggak tahu, tiba-tiba dia keluar trek, kenapa nih mobil? Bener ya. Pokoknya kita berikan support ya. Kita doain semoga sukses. Amin. Dan semoga nanti akan tampil di PON sebagai Amin. cabang olahraga mini 4 WD. Yes. Ya. Oke, kalau gitu kita main lagi gimana? Siap. Oke, baik.